Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Satria Une. Satria memang unik dan aneh. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit. Tuas dibagi menjadi tiga, yaitu tuas jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Nah, sekarang bagaimana perbedaan dari ketiga jenis tuas tersebut? Kita bahas tuas jenis yang pertama dulu. Nah, berdasarkan gambar, di sini ada sebuah balok gitu ya. Kemudian ada sebuah segitiga sebagai tumpuan dan juga ada gaya kuasa. Nah, beban di sini kita simbolkan dengan huruf B atau yang dikenal dengan titik beban. Kemudian yang huruf T besar ini yang berwarna merah itu merupakan titik tumpu, dan huruf K di sini adalah gaya kuasa gitu ya. Jadi seolah-olah kita akan mengangkat beban gitu ya dengan gaya kita, dengan tenaga kita menggunakan sebuah tumpuan seperti itu. Nah, tuas jenis pertama itu ciri-cirinya adalah titik tumpunya berada di tengah-tengah antara beban dan kuasa seperti itu ya. Nah, alat apa saja yang menerapkan prinsip kerja dari tuas jenis pertama ini, yaitu jungkat jungkit gitu ya. Nah, sekarang kita lihat titik tumpunya benar tidak di tengah. Nah, ini titik tumpunya. Ini bisa terangkat oleh ini gitu ya. Si perempuan ini bisa mengangkat laki-laki ini gitu ya. Nah, ini sebagai bebannya dan ini sebagai kuasanya gitu ya. Nah, kita fokus aja ke yang tengah-tengahnya. Di sini tengah-tengahnya siapa? Oh, titik tumpu. Berarti itu tuas jenis pertama. Begitu pula dengan catatan kuku gitu ya. Nah, titik tumpunya di mana nih? Nah, ini nih yang tengah ini gitu ya. Kemudian titik bebannya yang ada di depan dan titik kuasanya yang sebelah sini. Begitu juga dengan gunting. Nah, gunting ini cari titik tumpunya di mana? Oke, titik tumpu gunting itu di tengah gitu ya. Nah, bebannya itu di sini ya. Kemudian kuasanya di sebelah sini. Sama halnya dengan tang. Tang juga titik tumpunya di tengah, bebannya di sini dan kuasanya di sini. Selanjutnya tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua yang berada di tengah-tengahnya adalah beban. Beban ini terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa gitu. Nah, alat apa saja yang menerapkan prinsip kerja dari tuas jenis kedua ini? Nah, di sini ada pembuka tutup botol. Nah, ini bebannya mana nih? Bebannya nih. Nah, bebannya ya ini tutup botol ini. Dia berada di tengah-tengah. Tumpuannya mana nih? Yang sebelah sini. Nah, ini tumpuannya. Kuasanya mana? Kuasa itu ya kita, gaya kita, ya tangan kita ini, gitu ya. Ini bebannya di tengah, titik bebannya di tengah. Kemudian ini gerobak roda 1. Ini biasa digunakan oleh tukang bangunan gitu ya. Nah, bebannya lihat, bebannya itu disimpan di tengah sini. Misalkan kita mau ngangkut semen atau pasir di sini, bebannya di tengah sini ya. Ini kuasanya dan ini tumpuannya. Nah, ini juga sama gerobak sampah. Ini tumpuannya, bebannya di tengah-tengah sini gitu ya. Kemudian ini kuasanya sebelah sini. Seperti itu. Selanjutnya tuas jenis ketiga. Nah, tuas jenis ketiga yang berada di tengah-tengahnya itu adalah titik kuasa gitu ya. Titik kuasa. Nah, alat apa nih yang menerapkan prinsip kerja tuas jenis ketiga? Nah, ini sapu lidi yang panjang gitu ya. Nah, tumpuannya di sini. Biasanya ini tangan kiri yang di atas tumpuannya, dan yang di sini tangan kanan, dan ini bebannya gitu ya, sampahnya disapu. Jadi yang gerak itu bukan bagian atas ini tapi yang tengah-tengah ini gitu. Kemudian staples atau hektar gitu ya. Nah, kuasanya di mana nih? Kuasanya di tengah sini ya. Di sini dimencetnya nih. Kertasnya disimpan di mana? Nah, di ujung sini. Titik tumpunya di sini gitu ya. Begitu pula dengan pancingan gitu ya. Nah, lihat tangan kanannya dia di tengah. Yang mengangkat ini adalah yang tangan kanan ini gitu. Dan tangan kiri sebagai tumpuan dan ini sebagai bebannya. Seperti itu ya. Nah, ini keterangannya ya. TBK ya, tumpu beban kuasa tuas jenis pertama,
tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Jadi kalau mau dihafal, tuas jenis pertama itu T, yang di tengah-tengahnya adalah titik tumpu, dan tuas jenis kedua yang di tengah-tengahnya adalah titik beban, dan tuas jenis ketiga yang di tengah-tengahnya adalah titik kuasa. Seperti itu. Kemudian keuntungan mekanis. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan di video sebelumnya, bahwasannya keuntungan mekanis ini adalah sebuah nilai yang menyatakan seberapa untung alat tersebut bisa membantu memudahkan pekerjaan manusia, seperti itu ya. Nah, di sini ada beban, kemudian titik tumpu, dan kuasa gitu ya. Nah, beban itu diletakkan sejauh LB dari titik tumpu. Nah, LB itu apa? LB ini adalah lengan beban ya, jarak beban dari titik tumpu gitu ya. Ada juga LK. LK itu adalah jarak kuasa terhadap titik tumpu. Itu namanya LK gitu ya. Nah, pada jungkat-jungkit gitu ya, kalau pengen keangkat ini si beban gitu ya, maka tumpuannya harus mendekati si beban gitu ya, atau bebannya mendekati titik tumpu dan kuasanya menjauhi titik tumpu. Kalau kuasanya mendekati titik tumpu dan bebannya menjauhi titik tumpu, itu pasti tidak bisa terangkat gitu ya. Nah, bagaimana keuntungan mekanis nih? Keuntungan mekanis itu cara menghitungnya adalah yang besar dibagi yang kecil ya. Ini B, ini K gitu aja menghafalinnya ya. B itu beban, K itu kuasa. Konsepnya adalah keuntungan mekanis itu membagi antara nilai yang besar dengan nilai yang kecil, tapi membaginya harus dengan besaran yang sejenis. Maksudnya ini besaran yang sejenis itu gaya dan gaya, lengan dan lengan, bandingkannya. Jangan membandingkan gaya dan lengan karena beda besaran. Ini besaran gaya, ini besaran panjang. Jadi kalau untuk membandingkan itu harus satu jenis gitu ya, gaya dengan gaya. Yang ini gaya beban dan ini gaya kuasa. Nah, beban itu beratnya lebih besar, nilainya lebih besar daripada gaya kuasa. Maka dari itu gaya beban diletakkannya di atas ya, kemudian gaya kuasa letakkannya di bawah. Yang besar dibagi yang kecil. Yang besar di sini gaya beban dan yang kecilnya adalah gaya kuasa. Atau nah, untuk LB dan LK, siapa yang panjang, siapa yang besar nilainya? Lihat aja nih, jarak yang paling besar siapa, LK atau LB? Nah, oke ya. LK lebih panjang daripada LP, maka yang ditulis di atas itu adalah LK ya. LK per LB, yang besar dibagi yang kecil. Seperti itu konsep dari keuntungan mekanis. Nilai yang besar dibagi dengan nilai yang kecil gitu ya. Nah, karena nilai keuntungan mekanis ini dan ini sama, maka rumusnya menjadi seperti ini. Nah, gitu ya. FB per FK sama dengan LK per LB. Ini bisa digunakan untuk mencari gaya kuasa ataupun gaya beban, atau lengan kuasa atau lengan beban gitu ya. Nah, ini keterangannya ya. FB itu gaya beban, ini untuk bendanya satuannya Newton. FK itu gaya kuasa, ini untuk orangnya yang mengangkat beban, satuannya Newton juga. Kemudian LK lengan kuasa, diingat kembali lengan kuasa itu jarak kuasa terhadap titik tumpu. Lengan beban berarti jarak beban terhadap titik tumpu gitu ya. Ingat, lengan kuasa harus lebih besar daripada lengan beban kalau beban ini pengen terangkat gitu ya. Nah, kita coba contoh soal ya. Nah, di sini ada beban beratnya 270 Newton gitu ya, diletakkan sejauh 30 cm dari titik tumpu gitu. Begitu pula ada gaya kuasa. Nah, ini jaraknya 90 cm dari titik tumpu. Nah, pertanyaannya adalah tentukan keuntungan mekanis dan gaya kuasanya gitu ya. Kita bahas yang pertama dulu, yang keuntungan mekanis. Nah, ini rumusnya kenapa LK per LB tidak FB per FK gitu ya. Kenapa? Oke, karena kalau menggunakan gaya beban dibagi gaya kuasa, masalahnya adalah gaya kuasanya belum diketahui. Maka untuk mencari keuntungan mekanis,
kita harus membandingkan besaran yang sudah ada nilainya. Nah, besaran yang sudah ada nilainya itu adalah lengan beban dan lengan kuasa. Kita tinggal bagi saja, lengan kuasa dibagi lengan beban, yang besar dibagi dengan yang kecil gitu ya. Nah, 90 bagi 30 itu 3 gitu ya. Sekarang gaya kuasanya nih. Untuk mencari gaya kuasa itu bisa menggunakan dua rumus. Nah, ini rumus yang pertama yang tadi ya. FB per FK sama dengan LK per LB. Kita langsung masukkan saja nih nilai FB. FB itu kan gaya beban. Bebannya ini nih 270. Kita langsung masukkan saja 270 per FK sama dengan LK. Lengan kuasanya 90. Lengan bebannya 30. Tinggal masukin saja gitu ya. Kemudian karena kita akan mencari FK dan FK itu posisinya ada di bawah gitu ya. Nah, yang kita cari posisinya harus ada di atas di sebelah sini gitu ya. Nah, kalau langsung jadinya begini nih. FK kita pindahkan ke atas seperti ini. Nah, FK pindahin ke atas bukan di bawah lagi gitu ya. Nah, karena FK dipindahin ke atas, maka ini juga pindahin ke atas, tukeran tempat gitu ya. 30 per 90 dikali langsung saja 270 gitu ya. Nah, cara menghitung ini gampang sekali. Kita coret saja nih antara 270 dengan 90. Dapatlah hasilnya 3 gitu ya. Tersisa angka 3 dan 30, kita kalikan saja, hasilnya adalah 90 Newton. Itu untuk rumus yang pertama. Bisa juga menggunakan rumus yang kedua, menggunakan rumus keuntungan mekanis nih, seperti ini. Nah, keuntungan mekanis itu kan gaya beban dibagi gaya kuasa gitu ya. Bebannya sudah ada 270, KM nya sudah ada nih 3 gitu ya. Kita cek. Nah, KM nya turunin yang 3 ini, kemudian gaya bebannya kita pakai yang ini berarti yang ini ya 270. Nah, FK nya belum diketahui, akan kita cari. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan, FK ini posisi di bawah, harus pindah ke atas. Nah, ini gampangnya begini, ini sama ini tukeran tempat saja. Jadi kalau bentuknya kayak gini tinggal tukeran tempat saja ya. Ini gini. Nah, FK sama dengan 270 dibagi 3. Ini 3-nya pindahin aja langsung ke bawah, tukeran tempat. Ini hasilnya 90 Newton dan hasilnya ini sama gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian latihan soal ya. Ada beban 240 Newton dengan jarak 20 cm dari titik tumpu dan juga akan diangkat oleh gaya kuasa dengan jarak 80 cm. Tentukan keuntungan mekanis dan gaya kuasa, seperti itu ya. Coba kalian latihan soal, jawab di buku atau tulis jawabannya di kolom komentar, seperti itu. Oke, itu saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.